Allah, kalau kita lihat bahwa saat ini orang pastinya sedang berburu ibadah. Pada bulan Zulhijjah ini sudah masuk di tanggal 3. Ini adalah dalam rangka mempersiapkan akhirat. Kenapa? Orang rela keluar puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk beribadah mana? Tanah suci, ya, tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ketika beliau semuanya pasti inginnya untuk akhirat dan lain sebagainya. Dan begitu pun saat ibadah di Makkah. Sekarang karena kan ibaratnya disebutnya haji kubro, ya, karena hari rayanya pada hari Jumat. Maka ketika ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Namun bagaimana kita yang di sini? Bagaimana kita yang di Indonesia yang belum bisa berangkat dan mungkin nggak tahu kapan berangkatnya dan kapannya itu kita tidak tahu. Bagaimana? Karena kan kita lihat orang ketika di Mekah ibadahnya serasa khusyuk. Orang ketika di Mekah ibadahnya terasa nikmat dan lain sebagainya. Kira-kira yang membuat mereka nikmat, yang mereka membuat khusyuk itu kira-kira karena apa? Rahmat dan ridhonya. Boleh ada lagi? Itu mah intinya puncaknya sekali. Kalau secara zahirnya itu karena apa? Karena bisa melihat Ka'bah. Ada lagi? Karena harganya mahal. Kan harganya sekarang yang luar biasa ya. Apalagi kalau memang koin hamdus itu sekitar 100 juta lebih. Kalau mau furodah itu sekitar 500 juta dan lain sebagainya. Orang sanggup untuk bayar ibadah yang pengen merasakan nikmatnya ibadah di tanah suci dan lain sebagainya. Bahkan ketika mereka ibadah yang satu-satunya ibadah yang dia minta doa kepada orang lain. Contoh, kalau kita mau sholat kira-kira minta doa nggak sama orang lain? Sama anak kita, sama saudara kita, atau sama suami. Saya mau sholat duhur, doain ya biar saya sholatnya khusyuk. Ada nggak gitu? Nggak ada ya? Atau saya mau ketika tahajud, nanti bangunin ya, doain ya biar saya bisa tahajud. Ada yang begitu? Oke, jarang. Ya, tapi mau ibadah ke Mekah, udah harganya mahal, udah nggak jauh, tapi dia masih tetap minta didoakan sama orang yang ada di Indonesia. Bahkan ada yang rutin didoakannya setiap pekan, ada yang setiap Jumat, ada yang setiap hari, selama 40 hari ada yang terus minta didoakan. Kenapa? Padahal tadi katanya ketika ibadah di Mekah itu pasti khusyuk, ya kan? Tetapi masih butuh didoakan. Kenapa kira-kira? Nggak percaya diri. Nggak pede. Nah ya, kan kita kadang ibadah yang luar biasa, pokoknya nikmat, pokoknya ingin ke Mekah lagi dan lain sebagainya. Tapi terkadang ya dengan kenikmatan yang ibadah di Mekah tadi masih membutuhkan doa orang lain, satu. Yang kedua, kadang ketika sudah nikmat ibadahnya pun di sana di Mekah masih tetap ingin balik ke Indonesia. Ada yang doain saya ya biar meninggalnya nanti saya di Mekah. Ada yang begitu? Kayaknya nggak ada ya. Ada. Kiai Hadi Maimun Zubair. Nah itu beda lagi ya, makanya berkajar. Jadi hanya beberapa orang lah yang memang betul-betul ingin meninggal di Mekah. Kenapa? Karena satu, saat kita ibadah di Mekah, di situ kalau kita sudah ikhlas, itu yang kita fokuskan hanya untuk ibadah. Tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan nanti masak sarapannya pakai apa, makan siangnya pakai apa, ya kan? Terus juga nanti ketika kita tidak mau memikirkan pekerjaan dan lain sebagainya, itu orang bisa nikmat di Mekah ketika beribadah saat dia betul-betul bisa melepaskan urusan dunianya. Begitupun ketika orang yang di Mekah, apakah ada yang tidak musuh? Ada. Kenapa? Karena tadi masih membawa urusan dunianya. Bahkan ada yang ke Mekah tidak bisa sempat melihat Ka'bah sekalipun. Maka kita yang di sini ke Mekah belum bisa,
dan belum tahu kapan berangkatnya. Bagaimana caranya yang di Mekah aja belum tentu khususnya, apalagi kita di Indonesia sekarang. Bagaimana caranya biar bisa kita tetap ibadah yang maksimal, bagaimana ibadah yang luar biasa, sampai-sampai tadi yang kita harapkan adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi pada intinya bukan masalah jauhnya, bukan masalah tempatnya, bukan masalah biaya mahalnya, tetapi kembali lagi kepada diri kita saat ibadah, bagaimana hatinya diri kita hadir tidak bersama Allah. Betul. Kalau kata Kiai Abu, ya, pimpinan pondok pesantren Fajar Dunia, dulu mengatakan beliau, saya ibadah lebih nikmat di Indonesia kayaknya. Di Mekah nikmat, tetapi di Indonesia lebih nikmat. Kenapa Kiai? Karena kalau di Mekah saat mau dikir lama masih ada askar. Saat kita pengen lama-lama ibadah, ingin dikir lama-lama masih ada askar. Kalau di Indonesia mau dikir berapa jam pun masih bisa aja. Kenapa? Di sini Bu, saat ketika diri kita bukan masalah tempatnya. Memang di Mekah nikmat, tapi terkadang tadi ada banyak batasan-batasannya. Dan yang paling utama, ketika kita sudah berangkat ke Mekah pun, tadi kan kita didoainnya di mana? Sampai balik ke Indonesia lagi, doanya biar saya selamat, biar bisa pulang lagi ke Indonesia. Kenapa coba? Kan kita pengennya meninggal husnul khotimah. Apakah semua yang berangkat ke Mekah minimal separuhnya aja pengen meninggal nanti di Mekah? Ada nggak? Kayaknya kan juga. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak Haji. Mengapa? Sebutan lanjut. Ya, maka pada intinya diri kita, ya coba kalau seperti itu, kayaknya kota nanti masuk pergi haji masih banyak gitu ya untuk Indonesia. Nah, maka pada intinya ketika diri kita bukan untuk yang seperti apa, tetapi bagaimana diri kita bisa menghadirkan hati kita dalam saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu as-shalah, ketika diri kita yang pertama dihisab ketika nanti di hari akhir adalah sholat, bukan karena hajinya yang pernah berapa kali atau umrohnya atau berapa puasanya, seberapa puasanya, atau mungkin zakatnya yang luar biasa. Tetap di situ pertama dihisab adalah amalan sholatnya. Jadi ketika diri kita bagaimana menjadikan kehidupan yang saat ini kita sedang terjadi, yang saat ini kita sedang alami, yaitu kita berada di Indonesia, kan mereka sekarang lagi berlomba, ya Bapak lagi berlomba bagaimana dia bisa ibadahnya yang khusyuk dan lain sebagainya. Ya kita belum bisa sampai ke Mekah saat ini, hari ini, mungkin tahun ini kita belum bisa. Ya maksimalkan bagaimana bisa menjadi haji jadi atau jadi haji. Nah, kalau jadi haji atau haji jadi? Bingung. Kalau jadi haji tadi harus punya duit yang banyak, ya kan, gampang. Ya mau bayar berapa, 500 juta oke, gitu kan? Ya, tapi kalau haji jadi, ya walaupun kita tidak berangkat ke Mekah saat ini, tetapi kebaikan pahalanya, keberkahannya berlimpah sama dengan halnya orang yang sedang beribadah haji, yaitu bagaimana kita melaksanakan sholat yang aflahal mu'minun. Maka kata Allah, beruntunglah orang-orang mukmin. Ya, siapa yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka yang orang-orang itu yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Dan tadi Bu, kita kan mungkin terbatas khusyuk kita bagaimana, ya? Khusyuk itu apa sih? Fokus. Khusyuk itu tidak lupa. Kalau lupa bukan khusyuk, gitu ya. Nah, khusyuk itu adalah fokus. Saat bagaimana saat sholat bisa khusyuk, saat sholat bagaimana bisa fokus, minimal ketika takbiratul ihram, saat kita takbiratul ihram mengangkat
kita. Tangan ketika diangkat bukan hanya semata-mata diangkat saja. Kenapa? Karena ibu filosofinya ketika kita di bawah, ibu kalau ngambil barang di atas dari bawah atau dari atas. Kebanyakan orang mengambil barang itu di atas minimal yang sejajar. Jarang yang kalau ngambil barang ibaratnya di atas ya, kecuali kalau lagi di mobil bagasi di atas gitu kan, ibaratnya begitu ya. Nah, filosofi. Ketika sholat ya mengambil barang di atas, di bawah, mengambil barang di bawah ini adalah mengibaratkan ketika segala yang ada urusan dunia yang kita mungkin ya sedang memikirkan urusan yang lainnya, entah itu urusan cicilannya, entah itu urusan pekerjaan, entah itu urusan yang lain sebagainya. Saat ketika sholat ini seakan-akan kita angkat, bawa urusan dunia dibuang ke belakang dan hadirkan akbar, Allah lebih besar. Ketika lebih besar berarti mengecilkan semuanya, mengecilkan yang lain. Karena apa? Ketika Allah lebih besar, di sana isim tafdil ya, kalau artinya kita kan Allah Maha Besar, ya kan, Allah Maha Besar. Karena apa? Karena lebih besar dari A, B, C dan lain sebagainya. Maka saat ketika takbiratul ihram ya, kita melebihkan Allah dibandingkan yang lain. Biasanya kita ketika Allahu Akbar karena masih membawa urusan dunia, ketika bar mulai berai. Cicilan ini belum dibayar, cicilan ini belum, udah masuk target. Ini oh iya urusan pekerjaan, oh iya urusan masak, urusan anak dan lain sebagainya masuk. Nah, maka kalau kita Allah hadirkan, masukkan ke dalam hati ketika akbar itu kan isim tafdil, lebih besar, bahwa ketika kita mungkin sedang memikirkan urusan dunianya, sedang memikirkan urusan anak, sedang memikirkan urusan pekerjaan, sedang memikirkan segala urusan yang berkaitan dunia, kita tiadakan dan hadirkan Allah dalam qalb kita. Maka disitulah awal khusyuk terjadi. Mengingat tadi bahwa kita terus harus meluruskan niat, bahwa kita harus membeningkan hati kita, namun jangan lupa bahwa kita pun harus ada prakteknya. Itu tadi ketika awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumul qiyamah as-shalah. Ketika kita tetap harus ada yang dikerjakannya, harus ada yang dilakukannya, yaitu adalah dengan sholatnya. Ketika kita sholatnya mau perbaiki, sholatnya terus dengan niat yang lurus, dengan sholat yang bagus, maka di sanalah semua kebahagiaan yang hakiki yang akan kita rasakan nanti. Karena ketika diri kita mau sebanyak apapun amaliyah yang lainnya, sebagus apapun sholat, sebagus apapun hajinya, sebagus apapun puasanya, namun kalau tidak diiringi dengan sholatnya, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan hakiki yang sesungguhnya. Karena punten sempat beberapa saat kemarin, beberapa hari ke belakang, ketika ada yang ya mungkin problem keluarga, saat bagaimana ekonominya sedang turun, ketika ekonominya dia sedang jatuh, anaknya susah diurusin dan lain sebagainya. Ketika ditanya, punten kalau boleh saya tahu, saya bilang, bagaimana dengan sholatnya? Aduh, Mi, saya sudah sekitar 30 tahun saya nggak sholat. Oh gitu. Masya Allah, Bu. Pantasan, kenapa saya juga sampai heran, kenapa anaknya seperti ini, kenapa uangnya sedang jatuh dan lain sebagainya. Ternyata apa? Disitulah dia sedang meninggalkan sholat. Ya, kenapa? Karena sholat adalah intinya. Ketika sholat tadi, ketika as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Ketika sholatnya ada, ketika sholatnya hadir, maka disitulah agamanya berdiri tegak. Tetapi ketika dia meninggalkan sholatnya, maka disitulah sedang menghancurkan agama. Bukan agama saja yang hancur, bahkan dirinya sendiri pun dia akan hancur. Masya Allah, Bu, saya sampai sedih ketika dengar. Anak awalnya saya dari anaknya keluhan, kenapa? Kata saya, kok kamu begini. Nih, saya pengen lihat orang tua saya sholat.
pengen orang tua saya lihat sholat, ya jangan sampai sholatnya hanya Idul Fitri saja. Masya Allah Bu. Jadi di situ ketika keluhan-keluhan anak, maka saya sampaikan kepada orang tua, panggil orang tua. Ternyata di sana dia sudah meninggalkan sholat yang begitu jauh, yang begitu lama. Kata dia, Masya Allah, saat dia melaksanakan amalia yang lain, dia sudah kerja dari mulai pagi, pulang lagi malam, kerja lagi malam, terus putar. Tetapi ekonomi terasa sulit. Bahkan ketika dunia kayak terhimpit sama dunianya, maka disitulah karena meninggalkan sholat. Ya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sekali lagi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya, jadi mau bagaimanapun dia melaksanakan urusan dunia, tetap akan terasa hampa. Karena tadi amalia itu mau bagus amalianya, mau bagus pekerjaannya, tetap kalau ada sholatnya maka seluruhnya akan bagus. Tetapi kalau sholatnya tidak ada, maka disitulah semuanya akan hampa. Ya, sedih Ibu ketika mendengar itu. Sampai saya siap gak melaksanakan sholat, siap gak mau sholat lagi, mau gak bangkit ekonominya, mau gak keluarganya bagus lagi. Sampai kehidupan keluarga ketika di sana pun suami istri sudah gak ada komunikasi. Ya, sudah ada komunikasi. Yang ada istrinya menuntut, suaminya sudah merasa tertuntut, udah kacau. Anaknya selalu merasa teraniaya. Mau gimana? Maka disitulah ketika diri kita perbaiki dalam sholat. Sesempat apapun, ya sesulit apapun, sempatkan sholat. Bukan nunggu waktu luang, tetapi harus meluangkan waktu. Nah kalau nunggu luang waktu mah kapan? Ya kan? Cuma sholat tadi berapa menit, ya kan? Ketika sholatnya di situ, insya Allah sholatnya bagus, sholatnya dipelihara, maka insya Allah seluruh amalannya akan bagus. Ya, insya Allah. Maka kita semuanya ya mudah-mudahan dalam rangka dari masjid ke masjid ini ya dengan sholat tasbih, dengan sholat duha.